Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Jumpa kembali di channel 2 Pagi bersama Tuhan. Sebelum memulai aktivitas, mari kita datang kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap hati dan pendengaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hikmat dan pengertian yang benar. Kolose 1 ayat 9b berkata, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sebagai umat Tuhan, kita membutuhkan hikmat dari Allah di dalam hidup ini. Jika kita hidup tanpa hikmat, itu sama saja kita seperti seorang yang bodoh. Kita tidak akan dapat mengerti dengan benar tentang kekristenan kita. Juga tidak ada bedanya seperti seorang yang buta yang tidak bisa melihat apa-apa di dalam kekristenan kita. Jadi, hikmat dan pengertian yang dari Allah itu mutlak harus kita miliki, supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran dan tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Hikmat dan pengertian yang benar itu merupakan suatu kemampuan atau kecakapan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, supaya kita dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dan benar. Firman Tuhan hari ini merupakan suatu nasihat dari Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Kolose, karena saat itu jemaat di Kolose sedang menghadapi suatu ancaman ajaran-ajaran palsu. Di dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat, umat Tuhan harus memiliki hikmat dan pengertian dari Allah sendiri. Hikmat Allah akan menuntun kita kepada hal-hal yang luar biasa sebagai berikut. Pertama, mengenal kehendak Tuhan. Sebagai umat Tuhan, apakah mungkin dapat hidup seturut kehendak Tuhan jika kita belum mengenal kehendak-Nya? Tentu itu adalah suatu hal yang mustahil. Kita dapat hidup berjalan dalam kehendak-Nya jika sudah mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Kedua, hidup berjalan dalam kebenaran. Hikmat akan menuntun kita untuk memasuki kehidupan yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Ketiga, menolong kita mengenal Allah secara pribadi. Oleh hikmat pengenalan kita kepada Allah semakin hari semakin bertumbuh atau semakin sempurna. Sampai akhirnya kita dapat mengenal Allah secara pribadi. Keempat, akan menerima kuasa kemuliaan Allah yang akan memampukan kita untuk menolak dosa, iblis dan kehidupan duniawi lainnya. Kelima, membuat hidup kita melimpah dengan syukur. Akhirnya kita berhak meraih semua janji Allah. Dengan hikmat kita dapat berjalan dalam kehendak Allah dan bahkan membuat kita dapat hidup berkemenangan. Raihlah hikmat dan pengertian yang benar, yaitu hikmat dan pengertian yang berasal dari Allah. Untuk meraih hikmat, kita harus berdoa dan meminta kepada Allah, karena Alkitab mencatat, orang yang mencari pasti mendapat dan yang meminta pasti diberikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, yaitu hikmat dan pengertian yang benar. Kami percaya bahwa hikmat itu berasal daripadamu. Kiranya di sepanjang hari ini Tuhan memberikan hikmat dan pengertian yang benar untuk kami mengambil keputusan yang baik dan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini, dan kami percaya Tuhan yang akan bekerja atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas hari ini. Haleluya. Amin.